Beli speaker aja yang bagus, amplifiernya yang biasa-biasa aja, ya salah. Jadi berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain bikin heatsink dulu keren, baru amplifiernya desain dimasukin ke situ. Setelah bunyi, wah ternyata nggak bisa maksimal dan seterusnya. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Pada video kali ini kita akan membahas tentang amplifier. Jadi ada berbagai macam jenis amplifier dari grade entry level, medium end, dan high end. Nanti kita akan bahas satu persatu amplifier seperti apa yang bisa menjadi pilihan kalian. Nah, pada kesempatan hari ini kami kedatangan tamu, tentunya dari salah satu mentor kami, yaitu Mr. Andreas Cahyadi dari Audio Class Indonesia, dan saya juga didampingi installer Dynamics Auto Sound dengan Suryadi Susanto. Oke, kita akan langsung pembahasannya tentang power amplifier sesuai dengan levelnya ya, dari low end, high end, dan medium end ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Andri. Jadi gini Pak, ada beberapa customer saya ngomong apa sih bedanya? Kan semua amplifier kan sama aja. Apa sih bedanya sih amplifier yang murah gitu, misalkan 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, bahkan sampai ada yang puluhan juta, ratusan juta. Apa sih yang bikin beda itu? Ya, dan ada juga customer, oh yang penting speakernya mahal. Amplifier low end aja deh, mentok-mentok medium aja lah, nggak perlu yang high end. Nah, pengaruhnya di mana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau amplifier kita bicara harga ya, otomatis itu dipengaruhi beberapa hal. Yang paling mudah kita lihat ya casing. Contoh, kita punya amplifier ini kelas menengahnya dari Ground Zero, ini kelas menengah atas, dan itu yang paling mahal. Kalau kita lihat casingnya saja, jumlah sirip yang digunakan di sini dan di sini sudah berbeda. Ya. Jadi semakin banyak jumlah atau volume dari casing, semakin dia bisa mendinginkan amplifier dengan lebih baik. Otomatis amplifier tadi bisa kita naikkan biasnya mendekati kelas A, otomatis suaranya lebih baik. Jadi kalau kita lihat fisiknya aja, semakin sedikit heatsinknya dengan semakin banyak, semakin berat heatsinknya, atau seperti yang premium seperti ini heatsinknya, otomatis yang heatsinknya makin besar, makin berat, biasanya kualitasnya lebih baik. Itu kalau kita lihat secara fisik. Nah, yang kedua adalah desain. Otomatis semua amplifier punya konsep desain. Ada yang kelas D, ada yang kelas AB, ada yang AB high bias, ada yang AB sangat high bias mendekati kelas A, dan seterusnya. Itu tidak bisa kita lihat secara fisik, yang bisa kita lihat secara spesifikasi. Kemudian juga berapa besar wattnya. Biasanya makin besar wattnya juga fisiknya makin besar, otomatis juga suaranya makin baik. Nah, salah satu yang bisa kita lihat secara fisik adalah kalau kita buka dalamnya, seberapa banyak kapasitor yang ada di dalam amplifier itu. Contoh amplifier ini yang mahal, tentunya jumlah kapasitornya banyak, semakin murah semakin sedikit. Nah, itu yang bisa kita lihat. Tetapi balik lagi, nggak bisa kita melihat secara fisik itu aja. Yang bisa kita lihat ya secara spek, berapa watt, damping factornya, kemudian signal to noise ratio, harmonic distortionnya, kemudian kita dengarkan bagaimana timbrenya, warna suaranya, kemudian banyak hal lain yang tidak bisa dituning yang berasal dari amplifier. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan tadi, beli speaker aja yang bagus, amplifiernya yang biasa-biasa aja, ya salah. Karena yang menggerakkan speaker itu amplifier. Ibaratnya gini, beli mobil, yang penting bodinya bagus, interiornya bagus, mesinnya biasa aja. Nah, kita naik mobil setiap hari, yang kita injek mesinnya. Jadi amplifier ini mesinnya. Ya seimbang lah antara mobil dan mesinnya. Demikian juga seimbang antara speaker dengan amplifier. Ya. Oke, jadi power amplifier itu kalau dilihat dari harga, selain komponen dalamnya itu udah pasti harus beda ya Pak. Betul. Ternyata luarnya ini casingnya berpengaruh. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Dianggap yang penting modelnya bagus udah, padahal headsinknya itu pengaruh ya. Sangat pengaruh dari kualitas suaranya itu ya. Jadi kalau heatsinknya besar, dia mumpuni untuk diberi amplifiernya ini dinaikkan biasnya tinggi, otomatis suaranya jadi bagus.
Kalau heatsinknya terbatas seperti ini, pasti biasnya kecil. Suara nggak akan sebagus yang heatsinknya lebih besar. Demikian juga lebih besar lagi atau yang ekstrim seperti ini. Nah, coba bandingkan aja itu antara Evo 7 dengan Revo 5. Ya. Revo 5 kelihatan sederhana, tapi kalau dilihat dari samping, itu heatsinknya berbentuk huruf T. Ya. Jadi sebetulnya porsi dari aluminiumnya besar, volumenya besar, pembuangan panasnya besar. Nah, ini biasnya cukup tinggi untuk amplifier sekecil itu. Dan cost-nya tentunya besar ya. Otomatis Makanya cost-nya powernya nggak murah. Ya. Berarti itu Kalau mau murah ya flat seperti ini atau seperti itu pasti lebih murah, tapi nggak bisa kita maksimalkan performa dari amplifiernya karena itu ketika kita memaksimalkan performa amplifier, apa yang terjadi? Panas. Ya. Panasnya mau dibuang kemana? Kalau heatsinknya nggak mumpuni, ya panasnya nggak kebuang. Yang terjadi amplifiernya protek Ya. atau suaranya meleot-meleot. Ya. Ya itu jadi itu heatsink menentukan. sangat menentukan. Jadi kalau kita dari Crescendo biasa kita menentukan desain amplifiernya dahulu. Kita lihat dia akan membuang panas seberapa besar, baru kita tentukan heatsinknya. Jadi berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain bikin heatsink dulu keren, baru amplifier desain dimasukin ke situ. Setelah bunyi, wah ternyata nggak bisa maksimal dan seterusnya. Kalau kita nggak, kita bikin amplifiernya dulu, kita pertimbangkan, kemudian biasnya mau seberapa, panasnya seberapa, baru kita bikin heatsinknya. Nah, heatsinknya mau dibikin tetap banyak tapi keren ya seperti Revolution ini. Kelihatan simple tapi sebetulnya kalau dilihat dari samping, yuk banyak bentuknya, bentuk huruf T itu. Oh, oke. Ya, jadi membeli amplifier itu selain speknya, casingnya juga kita harus perhatikan. Betul, casing, kemudian spek, tadi kelas A, kelas AB atau kelas D. Kelas AB-nya high bias atau low bias. Kemudian, nah itu tadi ada total harmonic distortion, signal to noise ratio, damping factor, dan beberapa faktor lain. Kalau terminal dan kepala RCA itu Pengaruh juga. pengaruh juga. Betul. Kalau versi-versi terdahulu kan model RCA-nya tertanam di dalam. Di dalamnya itu hanya besi yang kecil, yang ringkih gitu. Itu suaranya nggak akan bagus. Kalau yang modern kan terminal RCA-nya solid, duduk di pelak, dan dia duduk, terminal RCA-nya juga kelihatan lebih baik lah. Biasanya bahan apa? Tuningan Kuningan. di gold plated atau di nickel plated dan Tembaga. tembaga jarang, umumnya kuningan. Kuningan. Iya. Kalau terminal, Terminal juga begitu, kalau terminal yang bagus dari kuningan di gold plated atau di nickel plated, nah kualitas bautnya sangat mempengaruhi. Ada amplifier yang kita baut dikit tuh, Ya. ada yang kita baut kencang kuat, kemudian dudukannya seberapa besar lubangnya bisa mengakomodir kabelnya, semakin besar ya semakin baik. Nah itu juga mempengaruhi. Nah, Selalu IC yang dipakai di dalamnya, Ya. amplifiernya umumnya ada IC-nya. IC-nya apa? Seperti kita di Revo 5 ini kita pakai Bob Brown seri 1679 itu salah satu yang kualitasnya cukup baik. Nah kalau di Ground Zero yang reference juga pakai yang cukup bagus juga. IC-nya tentunya berbeda dengan yang kelas menengah yang seperti seri Titanium ini ya pakai IC yang biasa gitu, yang kualitas mass production yang otomatis harganya murah. Dari situ kita bisa memperkirakan hasilnya kira-kira seperti apa. Sama amplifier, nah kan ada yang satu udah ada fan-nya, atau ada juga yang tanpa fan. Jadi kira-kira itu ada pengaruh nggak fan sama antara nggak pakai fan? Nah, kalau pakai fan biasanya biasnya tinggi atau kelas A. Jadi memang karena amplifier di gas maksimal, heatsinknya nggak cukup, dibantu dengan fan. Nah, kalau amplifier yang mahal seperti ini, reference, fan-nya bergerak mengikuti temperatur ampli. Jadi kalau dia udah panas banget, baru fan-nya jalan. Atau kita kencengin banget musiknya, baru dia jalan. Kalau musiknya pelan, fan-nya nggak jalan. Karena kalau musiknya pelan dia jalan, ya kita kedengeran bunyi fan-nya berisik. Kalau kita di Crescendo dan produk premium audio wave, kita selalu berprinsip nggak mau pakai fan. Apapun yang terjadi, maksimalkan heatsinknya. Makanya heatsinknya mahal ya, lumayan mahal ya. Betul. Kita optimize heatsink. Kita buang waktu di desain lebih lama, tapi kita nggak mau pakai fan. Lebih silent juga ya.
Ya karena bagaimanapun juga fan akan kedengeran, apalagi kalau kita taruh di bawah bangku, di bawah jok, Oh iya. udah pasti kedengeran. Ya. Walaupun dia mengikuti musik, musiknya kenceng, wah fan jalan. Begitu musiknya pelan, apa fannya langsung pelan? Ada saat tertentu ketika dia turun, gitu. Kita akan kedengeran itunya. Gitu. Jadi pengalaman itu kita, oke, kedepannya kita nggak pernah akan mau pakai fan. Kalau kurang hijing ya kita bikin hijing ya. Sesimpel itu sih sebetulnya. Ya. Nah sekarang ini trennya kan high-res nih. Nah, Betul, dari head unit, betul, speaker. betul. Nah kalau power high-res ini apa ya? Nah, kalau high-res itu kan sebetulnya nomor satu filenya dulu, atau sumber musiknya high-res. High-res yang paling tinggi itu kan katakan 32 bit 192 kHz. Berarti kalau secara hukum naik bit 192 dibagi 2 kurang lebih ya sampai 90-an kHz ya kan. Iya. Berarti kalau kita pakai file itu dengan amplifier yang cuma 20 Hz sampai 20 kHz nggak ada gunanya kita pakai file high-res. Ya kan? Yang 20 kilo sampai 90 kilo nggak kita dengar. Jadi buat apa kita pakai file high-res? Nah, amplifier modern itu amplifier yang kita katakan mengikuti teknologi high-res file. Jadi seperti reference ini, ya responnya sampai 40-an kilo. Di Revo 5 juga begitu, sampai 40 kilo. Paling enggak kita kalau play yang 88 kHz, kita file yang 88 kHz kita bisa dengar maksimum sampai 40 kHz. Nah itu fungsinya high-res amplifier. Berbeda dengan amplifier teknologi lama seperti seri Crescendo, seri Evolution atau seri-seri Ground Zero yang bawah uranium, titanium itu belum high-res. Kalau belum high-res, kita pakai file high-res pun yang nggak kedengaran high-res sama aja. Nah itulah perkembangan teknologinya adalah amplifier mengikuti file. Kan gini, di situ kan bilang filenya harus high-res. Nah, misalkan dia filenya nggak high-res, tapi dia mau pakai amplifier yang high-res, pasti ada efeknya juga dong. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau walaupun filenya nggak high-res, karena respon dia high-res, jadi dia akan menghasilkan respon frekuensi yang lebih lebar. Jadi otomatis lebih baik hasil suaranya. Karena katakan amplifier 20 sampai 20 kilo. Biasanya itu 20 dan 20 kilonya itu sudah jatuh. -3 atau -1 paling enggak. Nah, kalau kita punya rentang sampai 40 kilo, berarti 20 kilonya kan masih flat. Jadi kalau ditanya lebih baik nggak? Pasti lebih baik walaupun dengan file yang sama. Karena kalau kita sampai 40 kilonya itu sebenarnya udah minus. Nah, di 20 kilonya sempurna. Kalau kita masih amplifier lama sampai 20 kilo speknya, sebenarnya 20 kilonya itu udah minus. Jadi kalau kita pakai file normal pun ya rugi karena dia 20 kilonya udah minus. Jadi kalau kita pakai yang ampli high-res ini nggak ada ruginya lah. Karena speknya sempurna gitu. Kalau di home itu bisa sampai ratusan kilohertz. Nah, kita akan ke sana. Yang amplifier car akan ke sana, akan mengejar ke sana. Tinggal seberapa cepat kita mengejar ke audio. Oke, nah ada lagi nih pertanyaan. Jadi misalkan amplifier bentuknya ukuran, jadi ukuran kecil sama besar, itu mempengaruhi kualitas atau performance nggak? Begini, besarnya karena apa? Kalau besarnya, contoh, maaf ini besarnya sebenarnya kan aluminiumnya sampai sini. Ini terlihat besar karena di sampingnya ada tutup plastiknya. Ini nggak ada gunanya sama sekali. Jadi kalau ini terlihat besar seperti ini, sebenarnya hampir nggak ada gunanya. Jadi besar dan kecil sebetulnya tidak berhubungan dengan kualitas. Kenapa? Contoh amplifier yang besar. Zaman dulu kenapa amplifier besar-besar? Karena PCB-nya single layer. Jadi cuma atas saja yang ada tembaganya. Komponennya disusun, jalurnya lewat atas. Seiring dengan perkembangan, PCB-nya 2 layer, atas ada, bawah ada. Jadi kita bisa susun lebih kecil. Kenapa? Karena bisa jalan di atas, bisa jalan di bawah. Jadi biasanya yang besar seperti ini, ya single layer atau 2 layernya masih sangat sederhana. Gitu. Atau heatsinknya mengejar murah, lebih saja.
Sama kalau berat nggak pengaruh juga ya? Kalau berat pengaruh. Pengaruh ya? Kalau berat pengaruh. Kan karena makin berat makin bagus. Iya, kalau berat pengaruh. Karena contoh amplifier ini. Casingnya yang berat. Nah, contoh amplifier ini. Wah, ini berat. Nah, ini berat. Kenapa bisa berat? Nah, kita lihat aja. Toroidnya 2. Iya. Gede. Kapasitornya segini banyak. Iya. Heatsinknya kalau kita lihat dari sisi sebelah sana, tuh, ya, heatsinknya juga berat, tinggi. Jadi ini otomatis terlihat kalau memang berat itu mempengaruhi betul. Kalau amplifier berat, ya biasanya kualitasnya lebih baik. Tapi kalau besar belum tentu. Itu teori bapak saya sih. Oh gitu ya? Memang berat, ini memang bagus. Wah, nah, contoh lagi nih amplifier ini premium. Nah, ini berat walaupun seperti ini. Apalagi yang membedakan? Contoh yang bisa dilihat, PCB-nya gold plated. Sangat jarang pabrik yang bisa membuat PCB-nya gold plated. Jadi kalau gold plated seperti ini, itu biasanya amplifiernya kualitasnya bagus. Lalu kita bisa lihat lagi, kalau amplifier premium itu semua komponennya arahnya nggak ada yang bolak-balik. Jadi kalau perhatiin di sini resistornya, yang kode persennya selalu di bawah. Dan itu selaras di semua, ini nggak ada yang bolak-balik. Karena apa? Ini handmade. Kalau pakai mesin nggak bisa. Jadi amplifier premium akan terlihat komponennya bukan pakai komputer, bukan SMD. Jadi insertionnya manual, pakai tangan disolder, pakai tangan disolder. Kalau amplifier yang modern atau yang kelas menengah itu masuk ke mesin, keluar udah selesai. Ya SMD namanya. Surface mount device. Kalau seperti ini disolderin manual, otomatis harganya juga lebih mahal. Bikinnya juga lebih lama. Bikinnya lebih lama pasti. Oke, nah kedepannya nih, Andri, kan sekarang udah high res nih mulai. Ada nggak kedepannya nanti di atas high res atau Trennya nanti kemana? trennya gimana nih? Power makin kecil atau ada yang speknya di atas high res atau apa gitu? Ya akan lebih ke high res karena di home audio sekarang udah sampai 400 kHz. Kita baru sampai 40 kHz. Jadi kedepannya ya akan lari ke sana. Bahkan akan sampai megahertz. Standar high res mungkin yang kedepannya. Ya pasti. Itu pasti akan mengejar ke sana. Jadi lalu damping faktor kita juga baru ratusan. Sedangkan kalau di home itu udah puluhan ribu. Jadi itu yang akan dikejar. Kita akan ke sana trennya. Jadi masih panjang lah perjalanan amplifier ini. Tapi kalau mau beli amplifier, menurut saya saat ini adalah timing yang terbaik. Karena kalau saya perbandingkan, saya main audio ini dari tahun 95 ya. Ya. Kalau diperbandingkan dari tahun 95 sampai sekarang itu perkembangannya dulu landai. Tiba-tiba saat ini ini banyak amplifier bagus nih saat sekarang gitu. Kalau boleh dibilang Crescendo dengan seri Revolution-nya, kemudian Ground Zero dengan Reference, Plutonium, Uranium, ataupun yang premium seperti Audio Wave ini saat ini lagi tiba-tiba bagusnya jauh gitu loh dibandingkan dulu gitu. Zaman dulu Kalau dulu tahun-tahun. Genesis Berpuluh-puluh tahun. Genesis dari tahun 90-an sampai beberapa tahun yang lalu kan masih ya Genesis masih cool gitu bagus. Nah tiba-tiba sekarang ada yang cool tiba-tiba naik. Kalau mau beli saat ini saat yang tepat untuk beli. Karena lagi bagus-bagusnya lah, lagi cepat gitu naiknya. Teknologinya lagi ketemu nih gitu, lagi banyak dapat ide. Mungkin juga karena kita lagi pandemi, banyak orang bisa lebih banyak berpikir kan, diem mikir desain, bagaimana lebih berpikir gitu. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan bonus boleh ya? Boleh. Nah, saya mau tanya aja nih, tips merawat power gimana? Atau mungkin peletakan powernya boleh nggak dibawa jok, di bagasi, atau pasangnya boleh nggak dibalik? Karena mungkin ada beberapa power yang nggak cukup, akhirnya dia mountingnya terbalik nih. Boleh nggak begitu? Lalu kalau didekorasi, belakangnya diganti akrilik. Ya, didekorasi full tutup cover dengan akrilik boleh nggak? Nah gitu. Coba tipsnya apa? Kalau perawatan amplifier sebenarnya asal hidup terus di mobil, amplifier itu jarang sekali rusak. Amplifier itu akan rusak kalau dia diturunkan dari mobil, didiemin di rumah sekian lama,
kemudian kita hidupkan kembali di mobil. Biasanya pertama kali hidup itu meledak amplifiernya. Kenapa begitu? Karena kapasitornya terisi terus. Nah, kalau mau merawat, kalau mau ditaruh di rumah, kapasitornya harus di discharge, dikasih resistor di plus dan minusnya, otomatis buang, kapasitornya kosong. Jadi nanti waktu masuk ke mobil kita sambung lagi, nggak meledak. Nah, itu yang perawatan yang paling sederhana gitu. Tapi kalau dia udah hidup di mobil, biasanya ya minimal 5 tahun itu jarang sekali amplifier itu trouble. Amplifier itu trouble kalau dipindah-pindah mobil, dicopot dari sini dipindah ke mobil atau didiemin di rumah. Nah, kalau pertanyaan kosmetik, sebenarnya paling bagus amplifier seperti ini siripnya di atas, ya menghadap ke atas. Kenapa? Panas itu buangnya ke atas. Kalau kita balik, ya terbalik, panasnya jadi ke bawah. Susah sekali, dia harus melewati, katakan begini, dia harus keluar ke sini. Bagaimana bisa angin ke sini kalau nggak ditiup dengan kipas? Jadi yang paling benar ya heatsinknya di atas. Jadi kalau seperti ini ya heatsinknya ke atas, seperti itu heatsinknya ke atas. Tapi karena alasan kosmetik kadang kan dibalik biar kelihatan dalamnya. Nah, kalau yang canggih seperti ini Audio Wave, dia premium dan dia udah pinter, heatsinknya ke atas, kelihatan. Jadi dua-duanya dapat gitu. Nggak harus memilih salah satu. Atau kalau seperti kita di Crescendo, ya simple aja begitu, heatsink ada batas, ya sederhana. Kita nggak rekomen untuk dibuka dalamnya dan lain-lain, ya udah begitu aja. Karena atasnya pun secara kosmetik udah baik. Gitu. Nah itu, kalau mau ditaruh di bawah jok, suara lebih bagus. Kenapa? Kabel speakernya lebih pendek. Secara hukum kabel speaker tidak boleh panjang, kabel RCA nggak apa-apa. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut itu. Nah, kalau kita taruh di belakang, kabel speakernya lebih panjang, otomatis suara pasti dong, pasti. Tapi ya mungkin secara kosmetik lebih enak dilihat, bisa dipajang dan lain-lain. Kalau di bawah jok, saya sarankan dibikin cover di samping-samping supaya kabelnya nggak kena dari penumpang belakang. Biasanya atasnya jangan ditutup ya. Atasnya jangan ditutup. Jadi di cover katakan seperti ini di sampingnya. Samping. Buat ngebuang. Terutama di terminal. Kalau enggak RCA-nya keinjek penumpang belakang, mati. Nah, kalau kosmetik tutup full bagaimana? Nah, kalau mau ditutup full harus ada fan. Fan ya. Ya, fan itu harus dua, satu tiup, satu buang. Jadi dan fan-nya bisa pakai fan-fan yang bagus, yang silent, yang dipakai untuk komputer high-end. Nah itu baru kalau mau kosmetik ditutup full, jangan lupa fan. Kalau kosmetik ditutup full nggak ada fan-nya, ya amplifiernya antara dia jebol atau tadi suaranya bisa meliut-liut begitu. Karena dia udah sebenarnya udah melampaui batas panas. Oke guys, sampai di sini dulu kita bahas amplifier. Jadi kalian tahu kan cara milih amplifier bagaimana yang terbaik dan cara peneletakannya di mana, secara kosmetik atau di bawah bangku. Semoga bermanfaat bahasan kita. Nah, jangan lupa subscribe, komen di channel YouTube kita Dynamic Auto Sound, dan jangan lupa juga subscribe di channel YouTube Audio Plus. Oke, see you guys.